Siapa dia? Kenapa dia buru-buru keluar dari rumah Natasha? Ini sangat mencurigakan. Siapa dia? Natasha! Natasha! Nggak dikunci. Nat! Nat, kamu di rumah nggak, Nat? Nat! Ini bener-bener aneh, ada orang mencurigakan keluar dari rumah ini. Dan gua kejar, dia malah nabrak gua. Jangan-jangan. Natasha! Nat! Natasha! Natasha! Nat, kamu di dalam nggak, Nat? Nat! Natasha! Nat! Natasha!
Nat! Natasha? Nat? Natasha. Nat, aku mohon kamu bangun, Nat. Nat, aku benar-benar nyesel. Aku minta maaf. Aku telat datang ke sini, Nat. Aku gak bisa nangkap siapa yang nyerang kamu, Nat. Aku benar-benar minta maaf, Nat. Aku benar-benar minta maaf, Nat. Natasha, bangun. Natasha, bangun. Aku mohon, Natasha. Aku sakit banget. Kamu kenapa? Hah? Apa yang dirasa sekarang? Mau aku panggil ke rumah sakit? Mau ke rumah sakit? Sama-sama, gak apa-apa. Rick, tadi ada yang mau bunuh aku, Rick. Aku nggak sempat lihat dia siapa, tapi ya aku ingat cuma aku masuk kamar mandi, terus aku lagi ngelap tangan aku pakai handuk, aku balik badan, dia udah di situ, dan aku nggak ingat apa-apa lagi habis itu. Kamu ngomong sama aku, siapa yang nyerang kamu? Apa kamu lihat orang itu? Rick, kejadiannya cepet banget. Aku nggak bisa ngenalin orang itu siapa. Untung aja aku tahan pisaunya pakai tangan. Kalau nggak, CCTV ini aktif nggak? aktif. Servernya ada di ruang kerja aku. Sana. Rick. Gimana, Rick? Udah ketemu siapa pelakunya? Tasya, kamu ngapain kesini? Kamu di kamar aja, kamu masih perlu istirahat. Aku nggak apa-apa. Gimana? Aku pengen tahu siapa pelakunya. Muka pelakunya masih belum jelas. Cuman dia perempuan. Coba kamu ganti spot luar deh, yang belakang. Siapa tahu kelihatan. Sebentar. Nah. Itu Nadia, Rick. Ya kan? Itu Nadia kan? Iya, ini Nadia, tunangannya Aldo. Itu Nadia. Ternyata dia pelakunya.
Mungkin dia pikir aku nggak akan tahu kali ya. Aku harus berperhitungan sama dia, Rik. Dia nggak akan lolos dari aku. Kamu mau ngapain, Natasha? Aku mau membuat Nadia ngerasain sakit sama seperti pergelangan tangan aku. Aku akan balas apa yang dilakuin. Enggak. Aku nggak setuju. Ini urusan aku sama Nadia, kamu nggak perlu ikut campur, Rik. Aku ngerti. Tapi kamu harus dengerin aku dulu. Kenapa? Karena aku tahu kenapa Nadia kayak gitu sama kamu. Dia cemburu sama kamu. Itu cinta banget sama Aldo. Dan dia rela ngelakuin apapun untuk memiliki Aldo seutuhnya. Meskipun itu harus membunuh kamu. Ya, jadi menurut aku ya sekarang kita harus tetap tenang, harus tetap sabar, dan kita harus menyusun rencana untuk melawan mereka. Karena melawan mereka itu nggak bisa sembarangan, nggak bisa cuma pakai otot, tapi harus pakai otak. Dan mulai sekarang, aku nggak akan pernah ngebiarin kamu sendirian lagi di rumah. Kamu harus dalam penjagaan. Ya kamu nggak perlu khawatir. Aku bisa jaga diri aku sendiri. Aku nggak butuh penjagaan-penjagaan yang kamu bilang itu. Natasha, kamu tahu kan keluarga Saputra tuh kayak apa? Ya meskipun Nadia bukan keluarga Saputra, tapi dia tuh tunangannya Aldo. Dan mereka tuh punya segalanya, Nat. Mereka bisa ngelakuin apapun. Termasuk untuk membunuh kamu. Nggak bisa nih. Aku harus telepon semua anak buah aku buat jaga di sini. Kamu harus dijaga 24 jam penuh selama 7 hari. Rick, itu berlebihan. Aku bisa jaga diri aku sendiri. Ini gak berlebihan, Natasha. Apa kamu pikir kalau aku nggak kesini kamu masih ada di sini? Kamu tuh udah kehabisan darah dan aku udah nggak bisa ngeliat kamu lagi. Berapa kali aku bilang aku bisa jaga diri aku sendiri? Hidup kamu itu dalam bahaya, Natasha. Aku tahu. Kamu itu mandiri. Kamu juga bisa bela diri. Tapi kamu nggak setiap saat siap sama bahaya yang mengancam kamu sewaktu-waktu. Apalagi kamu berurusan sama mereka tuh. Sama keluarga Saputra. Aku tahu apa yang aku hadapin, Rick. Natasha, aku tuh kayak gini karena aku cinta sama kamu. Aku sayang sama kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu, Nat. Kenapa? Hah? Karena itu pesan terakhir Bu Santi sama aku harus selalu jagain kamu, kapanpun.
Ya aku tuh gak mau kamu kenapa-napa. Aku tuh khawatir banget sama kamu. Jadi please, dengerin aku ya. Kamu harus dijaga. Oke? Oke. Ya. Ya udah jangan marah-marah lagi, kebaikan ya. Makasih ya, Ri. Halo, Van. Halo Tiara. Gimana keadaan kamu? Kamu baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja kok. Kamu sendiri gimana? Baik-baik aja kan di rumah Opa? Aku juga baik. Tapi aku khawatir. Aku khawatir sama keselamatan kamu. Khawatir kenapa? Kamu kan tahu, banyak kejadian yang menakutkan di sekitar kita. Apalagi kamu tinggal sendirian. Ya walaupun ada Bi Dewi, tapi kan dia juga nggak bisa selamanya sama kamu. Gak ada yang perlu dikhawatirin kok. Aku baik-baik aja. Justru aku khawatir sama kamu. Kamu kan sekarang lagi tinggal di sana. Di Sarak Penjahat. Oh iya, Van. Keadaannya Aldo gimana? Kondisi dia sekarang udah sadar belum? Aldo belum sadar. Terus dokter bilang apa? Kapan kira-kira Aldo bisa pulih? Mereka juga nggak tahu kapan Aldo sadar. Tiara, nanti aku telepon kamu lagi ya. Van, ada apa? Halo? Halo? Kok dimatiin tiba-tiba sih? Ya Allah. Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa sama Revan ya Allah. Lindungi Revan selalu di sana ya Allah. Kamu gak akan lepas dari aku, Nadia. Aku akan kasih kamu pelajaran. Aku akan ikutin kamu, Nadia. Gak ada yang bisa lolos dari permainan aku. Lihat Bu, tangan Mas Aldo bergerak. Ya udah cepat kamu hubungin dokter, bilang sama dia Aldo udah sadar, ya? Baik Bu. Aldo? Ini Mama, Do. Kamu udah sadar kan? Do? Kamu dengar Mama kan? Aldo?
Villa siapa ini? Ngapain Nadia ke villa ini? Siapa? Anda datang ke rumah saya dan menyerang saya. Sampai saya hampir mati kehabisan darah. Anda pikir saya akan diam? Dan membiarkan Anda bebas gitu aja. Membalas dendam. Iya. Kamu tahu? Kamu pantas terima semua ini. Mama kenapa, Ma? Mama pergi dari sini saja. Enggak mau. Tiara enggak mau. Tiara cepat lari, nak. Ayo lari. Kemana kamu? Sini kamu. Hai. Kamu kan yang udah nyelakain Aldo? Kamu yang udah buat Aldo hampir mati. Dan kamu pantas terima semua ini. Tiara dalam bahaya. Aku harus membantunya. Tiara. Tiara, kamu di mana, Nak? Tiara, Mama akan datang menolong kamu. Tiara, Saya di sini sekarang. Serang saya. Jangan beraninya cuma menyerang saya dari belakang. Ngecut Anda. Tiara. Tiara. Nggak ada. Kenapa diam? Takut? Bukannya kamu mau lihat kemampuan saya? Itu anakku.
Itu Tiara, anakku. Berani? Berani kamu datang ke sini, terus kamu melawan aku sekarang? Iya. Persis yang Anda lakukan ke saya. Anda menyerang saya saat saya lengah lalu kabur. Anda pikir saya nggak tahu? Kamu tahu kenapa? Karena aku yakin kamu yang udah bikin Aldo celaka. Saya nggak peduli dengan Anda dan Aldo. Saya nggak mau tahu soal kalian. Tiara? Tiara? Apa-apaan ini? Rizka. Tiara? Jangan! Lepaskan! Tiara! Lepas! Lepaskan saya! Jangan! Buka! Buka! Natasha! Buka pintunya! Kamu janji akan mempertemukan saya dengan Tiara. Buka pintunya! Buka! Buka pintunya! Lepas anak saya! Sudah! Berhenti! Ngapain kamu di sini? Hah? Saya ada urusan dengan Nadia. Dengan membuat kekacauan? Bukan saya yang membuat kekacauan. Lalu apa namanya? Kamu berkelahi dengan anak saya di tempat saya? Sebenarnya apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu perlakukan anak saya seperti ini? Ini yang anak Om lakukan ke saya. Jadi kalau sekarang Om manggil saya perempuan liar, lalu apa? Panggilan untuk anak Om tersayang ini. Dia pantas diperlakukan seperti itu. Anak Om datang ke rumah saya seperti maling. Menyerang saya dengan pisau dari belakang. Dan saya hampir mati Om kehabisan darah. Oh, atau mungkin Om yang mengajarkan anak Om jadi seorang pembunuh? Apa yang sudah kamu lakukan, Nadia? Dia sudah hampir mencelakai Aldo. Saya sudah pernah jelaskan ke Anda kalau saya tidak pernah ada perasaan apapun dengan Aldo. Tapi Anda sendiri yang cemburu dengan saya dan akhirnya menyerang saya. Dan asal Om tahu ya, ini bukan pertama kalinya Nadia nyerang saya. Dia pernah nyerang saya sebelumnya.
Dulu mungkin saya masih bisa maafkan. Tapi sekarang saya nggak akan tinggal diam. Saya akan lapor polisi karena saya punya rekaman CCTV-nya. Nadia memasuki rumah saya. Jadi anak om yang tersayang ini akan membayar apa yang dia lakukan ke saya. Natasha, tolong kamu sabar dulu. Kamu jangan emosi, ya. Maafkan Nadia. Saya atas nama papanya Nadia minta maaf atas apa yang sudah dilakukan Nadia. Nadia itu sangat mencintai Aldo. Yang dia lakukan itu hanya ingin melindungi Aldo. Itu saja. Tolong kali ini, sekali lagi, maafkan Nadia. Ya. Saya jamin dia tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Baik om. Saya pegang omongan om. Ada apa dengan kamu, Nadia? Seharusnya kamu kan sadar. Rizka kita sembunyikan di sini. Kalau sampai Natasha lihat Rizka dan lapor pada Pak Hendra, habis kita. Selesai semua sudah. Kamu mikir dong. Apa sih yang kamu inginkan sekarang? Keinginan kamu bersama Aldo sudah terwujud. Lalu apa lagi yang kamu inginkan? Tapi Nadia yakin pasti Natasha yang sudah berencana bikin Aldo celaka kayak kemarin, Pak. Emangnya kamu punya bukti? Punya? Ingat ya, Natasha itu orang kuat. Mungkin dia lebih kuat dari Papa ataupun Pak Hendra. Jadi ingat baik-baik. Jauhi Natasha. Ngerti kamu? Aldo? Mas Aldo, apa yang Mas Aldo rasakan sekarang? Kepalaku sakit. Badanku lemas. Dokter, apa yang terjadi padaku? Mas Aldo tidak ingat apa-apa. Apa yang harus aku ingat, Dok? Aku nggak ingat apa-apa. Aku nggak ingat apa-apa.
Enggak, Do. Apa yang terjadi, Do? Siapa yang bikin kamu jadi begini? Siapa yang lukain kamu? Mama ngomong apa? Aduh. Coba kamu ingat-ingat lagi. Apa yang sudah terjadi sama kamu? Coba Aldo, ingat. Kamu jatuh ke jurang. Ada yang melukai kamu. Aduh. Apa ini pelakunya? Aldo? Aldo gak inget apa-apa. Kepala Aldo sakit banget. Maaf semuanya. Apa bisa saya tinggalkan berdua dengan Aldo saja? Nggak bisa. Saya mau di sini, saya mau tahu apa yang terjadi sama anak saya. Saya mengerti, Bu. Tapi Aldo tidak boleh diberi ketegangan dengan semua pertanyaan yang Aldo sendiri tidak tahu jawabannya. Aldo, kamu nggak boleh menyerah. Kamu bisa kan inget semuanya? Bu Prita. Kamu coba inget-inget. Bu Prita, ini tidak baik untuk kesehatan Aldo. Ayo. Keluar. Dia benar-benar nggak ingat apa-apa. Sekarang gimana aku cari tahu tentang ibunya Natasha? Sekali lagi tolong, semuanya keluar. Berikan waktu Aldo untuk istirahat. Gimana? Kamu sudah dapat kabar tentang Yasmin? Iya Pak, saya melihat perempuan mirip dengan Rizka dibawa masuk ke dalam mobil. Apa? Mobil? Mobil apa itu? Kalau mobilnya saya kurang tahu Pak, karena situasi sangat gelap Pak. Kamu dengar baik-baik ya. Kamu cari sampai dapat. Sampai dapat. Saya nggak mau dengar kamu gagal. Kasih saya laporan yang jelas dan lengkap. Untuk itu saya bayar kamu. Ngerti? Kemana kamu, Rizka? Kemana kamu? Tante, ini makanannya ya. Di mana Tiara? Di mana anakku? Kamu menyakiti Tiara. Aku melihatnya sendiri. Kamu bukan anak yang baik. Kamu bukan teman Tiara. Asal tante tahu ya. Perempuan yang datang tadi itu sama gilanya sama tante. Heh, aku tanya sekali lagi sama kamu. Di mana anakku? Pertemukan aku dengan anakku sekarang. Diam!
Aku kasih tahu sama tante ya. Perempuan itu bukan anak tante. Dan kalau tante bersikap kayak gini, aku pastikan tante nggak akan pernah ketemu sama anaknya tante. Nadia. Nadia, tolong pertemukan saya dengan anak saya. Kamu janji, Nadia. Kamu sudah janji. Ih, ini perempuan nyebelin banget sih. Aku ingetin sama tante ya. Jangan bahas anak tante terus. Semakin tante kayak gitu, tante nggak akan pernah ketemu anak tante. Mereka sudah janji ingin mempertemukan saya dengan Tiara. Tapi sekarang mereka malah bersikap kasar. Nat, jadi kamu nemuin dia, Nat. Buat apa sih, Nak? Apa gunanya? Toh dia juga sudah mencoba melukai kamu. Justru aku harus berperhitungan sama dia. Supaya dia nggak ganggu aku lebih parah lagi. Ini belum cukup menurut Bibi. Dia keterlaluan, Bi. Revan, tadi ada apa di sana? Pas aku telepon kamu kok dimatiin? Ada masalah? Iya, makanya aku gak bisa telepon kamu lagi. Tapi setelah masalahnya selesai, aku langsung kesini. Ada apa, Van? Aldo sadar ya? Ada informasi tentang Mama dari Aldo? Hah? Pas dibangun dia lihat kamu gimana? Enggak. Dia nggak ingat apa-apa. Aldo mengalami amnesia sebagian. Dia tahu siapa dia tahu siapa keluarganya, tapi dia nggak ingat apa yang terjadi sama dia. Enggak. Dia bohong, Van. Dia itu sekarang lagi mempermainkan kita, biar aku ngomong langsung sama dia. Aku harus ke sana, Van. Kamu nggak boleh pergi ke sana. Itu sangat bahaya. Kalau dia lihat kamu dan ingat sesuatu, apa kamu mau ambil risiko itu? Tiara, demi mama kamu, kalau kamu mau tahu di mana keberadaan dia, jangan pergi ke sana. Aku kesini untuk kasih tahu semua ini. Dan sekarang aku harus pergi. Aku harus jaga-jaga di samping dia. Bu, saya pamit ya. Kamu hati-hati ya. Erik, aku harus telepon Erik. Rick, aku butuh bantuan kamu. Ini soal Aldo. Aku udah tahu apa yang kamu maksud. Aku juga udah nyuruh anak buahku buat nyari tahu. Dan setelah aku tahu sesuatu, aku langsung kabarin kamu. Oke, Rick. Makasih. Oke. Dok, kira-kira Aldo bisa ingat semuanya lagi nggak? Asal Aldo tidak dipaksa untuk ingat dulu, pelan-pelan dia akan ingat semuanya.
Aldo, Mas Aldo sudah ingat? Saya ingat kalau saya sudah tunangan sama Nadia. Nadia, dokter bilang kalau saya terluka. Tapi ketika saya terluka, kenapa Nadia nggak ada? Atau jangan-jangan Nadia marah sama saya? Ma, di mana Nadia? Nadia! Aldo tenang dulu. Nadia! Iya, kamu tenang dulu ya, Do. Mama akan telepon Nadia. Oke? Nadia. Halo? Halo? Nadia? Iya, Tante. Kenapa? Tante, Aldo baik-baik aja kan, Tante? Ya, dia baik-baik aja. Dia udah sadar. Dia nyariin kamu. Aldo udah sadar? Terus dia nyariin aku, Tante? Yaudah, Tante. Kalau gitu aku kesana sekarang ya, Tante? Ya. Cepet ya, Nan? Ya. Kamu mau kemana, Nat? Wah, Aldo udah sadar. Terus katanya dia nyariin aku harus kesana pas sekarang. Ya udah, syukurlah. Ya. Bagaimana? Dia nggak inget apa-apa. Saya permisi dulu ya Pak Hendra. Saya antar ya, Dok. Baik, Bu. Aldo harus mengingat semuanya. Opa. Bagaimana Aldo? Sudah mendingan? Ya Allah. Tapi kepala Aldo masih terasa sangat sakit. Aldo merasa seperti ada yang terjadi sama Aldo. Iya. Sesuatu sudah terjadi sama kamu. Coba kamu ingat-ingat. Apa yang terjadi di perkebunan teh itu? Waktu itu, kamu telepon Opa. Dan kamu bilang, kamu ingin memberitahu siapa musuh kita. Ya, kamu ingat? Ayo Aldo, ayo, kamu ingat-ingat. Siapa yang menyakiti kamu? Siapa yang melempar kamu ke jurang? Siapa yang menembak kamu? Ayo, paksa otak kamu untuk mengingat semua kejadian itu. Ayo terus. Tidak apa-apa. Sakitnya hanya sebentar. Nanti kamu akan baik. Terus, ingat. Ingat, kamu harus ingat. Enggak.
Apaan, Papa? Pak, sini. Sini, Pak. Apaan sih? Lepas. Lepas! Lepas! Berani kamu ya? Pak, anak yang ada di dalam itu adalah anakku. Papa mungkin gak punya perasaan sama darah daging Papa sendiri. Tapi nggak semua orang seperti Papa. Apa maksud kamu? Aku lihat sendiri, Pak. Apa yang Papa lakukan sama Aldo. Apa Papa lupa apa yang dibilang dokter? Aldo bisa gila, Pak. Gak usah kamu ceramain Papa. Papa tahu apa yang harus Papa lakukan. Dan Papa juga tahu apa yang tidak harus Papa lakukan. Aku ingatkan Papa ya. Jangan macam-macam sama Aldo. Kalau Papa macam-macam, Papa bukan cuma koma. Tapi aku buat perhitungan sama Papa. Ngajar kamu. Papa! Papa! Papa jangan, Pak. Untuk kali ini, Mas Lukman benar. Dia benar. Aldo perlu istirahat, Pak. Kondisi mentalnya belum bagus. Dia masih rapuh, Pak. Malam semuanya. Nadia. Tante, aku mau ketemu sama Aldo. Tapi... Sayang, kamu udah sadar? Ya ampun, sayang. Sayang, aku bersyukur banget kamu udah sadar. Nadia, sayang. Iya, aku di sini. Kamu kemana aja? Maaf ya sayang. Tadi aku ada urusan sama Papa. Makanya aku pergi sebentar. Sekarang aku udah di sini. Kamu jangan marah ya. Sayang, kalau Opa lihat ini, pasti Opa akan marah. Karena kita belum menikah. Sayang, kita kan udah nikah. Udah menikah? Kapan kita menikah? Kamu nggak ingat kita udah nikah? Sayang, kamu kenapa sih? Enggak. Sayang, kamu kenapa sih? Nadia. Udah. Kita keluar dulu ya. Ma, sebenarnya Aldo kenapa sih? Kenapa dia nggak ingat kalau kita itu udah nikah? Aldo ada masalah dengan ingatannya. Tapi kamu gak usah khawatir. Pelan-pelan kami akan buat dia pulih kembali.
pernikahan aku, Ma. Gimana mungkin Aldo nggak ingin sama sekali? Kami tetap akan melangsungkan pernikahan kamu. Bilang sama papa kamu, rencana resepsi pernikahan itu tetap berlangsung. Aldo mungkin saat ini memiliki masalah dengan ingatannya, tapi dia tetap milik kamu. Makasih, Opa. Pa, cepat atau lambat, pasti Aldo akan mengingat semuanya. Dan kita akan mengetahui kebenarannya. Papa tahu itu. Tapi sekarang Papa sedang tidak memikirkan Aldo. Ada apa, Pak? Pak, ada apa? Sekarang ini Papa sedang memikirkan Pak Encep. Kalau memang benar Pak Encep sudah menahan Rizka selama 15 tahun, dia pasti sudah datang ke Papa untuk melakukan kesepakatan, bahkan juga mungkin pemerasan. Tapi dia tidak melakukannya. Itu artinya kan dia baru menemukan Rizka sekarang-sekarang ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana dia menemukan perempuan itu? Siapa yang lagi mereka bicarakan? Aldo, kamu nggak mau makan burger atau pizza? Nggak bosan makanan rumah? Kok lu tau makanan kesukaan gue? Oh ya, Van. Gue mau nanya sesuatu deh. Kenapa ya? Kenapa nggak dari dulu kita dekat kayak gini gitu? Karena kamu seperti opa dan mama kamu. Penuh dengan kebencian. Sayang. Ya. Aku pergi belanja dulu ya. Biar kamu ngobrol dulu sama Revan. Kalian kan saudara. Biar makin dekat. Nat, titip beliin pizza dong buat Aldo. Oke. Kamu hati-hati sayang ya. Ya, aku jalan dulu ya. Yuk masuk ke dalam. Gue lagi pengen menikmati suasana di sini dulu. Gimana kalau kita duduk situ? Yuk. Ayo. Selamat pagi, Pak Hendra. Tasya, kamu bilang kamu ini keluarga. Tapi ketika keluarga ini banyak masalah, kamu menghilang. Maaf, Pak Hendra. Tapi kemarin ini saya harus pulang ke Jakarta untuk mengurus beberapa pekerjaan yang penting. Dan begitu saya dengar kabar soal Aldo, saya langsung ke sini.
Sekarang keadaan Aldo gimana, Pak? Aldo di mana? Natasha? Tante Prita, kabar Aldo sekarang gimana? Dia nggak inget apa-apa. Ingatannya hilang sebagian. Jangan banyak jalan ya, istirahat. Yaudah kita duduk sini aja. Udah lama banget soalnya kita nggak pernah duduk bangku ini. Apa? Oh. Hai, Dok. Hai, Dok. Gimana sekarang keadaan kamu? Ma. Dia siapa, Ma? Kamu lihat sendiri kan? Dok, kita tuh teman baik loh. Udah, kalau nggak inget gak usah dipaksa. Kita kan bisa berteman dari awal lagi. Kalau begitu, kalian ngobrol aja dulu ya. Tante ambilin minum? Sebentar ya. Masih sakit ya? Dok, kamu harus ingat ya. Kita itu teman baik. Dulu tuh kita sering banget hangout bareng, cerita-cerita. Dan aku tuh sering cerita soal mamaku ke kamu. Ingat nggak? Aku suka cerita soal mama. Nih, mamaku. Coba deh. Ingat-ingat lagi. Enggak. Aku nggak kenal. Udah nggak apa-apa. Aku tuh kangen lo main game sama kamu, inget nggak? Dulu kita tuh kalau main game bareng seru banget. Nih, coba kita sekarang main yuk. Nih, coba deh. Pakai. Iya. Oke. Nih. Nih, dulu ini tuh game favorit kita loh. Kamu duluan habis itu aku coba. Nih, udah. Let's play. Aldo, Aldo. Aldo tenang ya. Tenang Aldo. Dok? Udah. Nah, Aldo nggak apa-apa. Aldo nggak apa-apa. Dok, kamu tenang dulu ya. Tante juga nggak usah terlalu khawatir ya. Aku yakin pelan-pelan pasti Aldo akan inget semuanya. Ya, Dok? Ya udah. Kalau gitu, Tante, maaf aku masih ada urusan. Aku pamit ya. Cepat sekali. Iya, Tante. Buru-buru. Revan, aku pamit ya. Kamu nggak apa-apa. Udah tenang dulu ya.
Udah, Aldo tenang dulu ya. Dek, Aldo tenang dulu. Buat saya nggak masalah Aldo hilang ingatannya. Tapi yang penting dia masih ingat dengan Nadia. Baiklah. Berarti kita harus menentukan tanggal untuk pesta pernikahan mereka. Nadia sekarang sudah mempersiapkan segalanya untuk pernikahannya. Baik Pak Encep, baik. Tapi Pak Encep juga jangan lupa dengan kesepakatan kita bersama. Ya, Pak Encep harus menyerahkan Bu Rizka kepada saya. Ya Pak Encep ya, percayakan kepada saya. Saya akan merawat Bu Rizka dengan baik. Ya Pak Encep. Oke. Jadi, Mama ada di Pancep. Bagaimana mungkin? Dan Pancep, dia membuat perjanjian dengan Pak Hendra. Pancep akan menyerahkan Mama ke Pak Hendra setelah pernikahannya Aldo dan Nadia. Lalu setelah itu, Pak Hendra akan membunuh Mama. Mama berhasil lepas dari Pak Lukman. Tapi jatuh ke tangan Pancep. Ya Allah, aku harus temukan Mama sebelum Pancep menyerahkan Mama ke Pak Hendra. Aku harus bisa temukan di mana tempat Pancep menyembunyikan Mama. Aku harus bisa menemukan Mama sebelum pesta pernikahannya Aldo. Tiara. Aku harus pergi, Van. Kamu kenapa sih? Pancep menahan Mama, Van. Dan Pancep bilang dia mau ngasih Mama ke Pak Hendra setelah pernikahannya Aldo dan Nadia. Aku gak bisa biarin ini. Aku harus ketemu sama dia. Tiara. Kalau aku harus ngebunuh Pancep, aku harus cari dia sekarang. Aku harus nyelamatin Mama aku, Van. Tiara, kalau kamu pergi ke sana dan mereka curiga sedikit aja sama kamu, nyawa Mama kamu terancam. Dan aku nggak akan bolehin kamu pergi ke sana. Aku nggak peduli. Mau bahaya apapun yang akan aku hadapin. Aku nggak bisa ngebiarin mereka melakukan Mamaku seperti objek perjanjian, Pan. Soalnya Mamaku tuh nggak bernyawa. Aku harus selamatin Mama. Kalau nggak, aku bisa kehilangan Mamaku selama-lamanya. Jangan pergi ke sana. Aku nggak mau kamu pergi. Dengerin aku. Tiara. Lepasin. Aku harus selamatin Mamaku. Tiara. Aku nggak akan biarin Pancep nyerahin Mama ke Pak Hendra. Aku nggak akan biarin Pak Hendra kebunuh Mama. Bertahan ya, Pak. Non, maaf Non, ada perlu apa ya? Soalnya Tuan sama Nona dia nggak ada di rumah. Mereka nggak di rumah. Justru lebih bagus. Oh, gitu. Saya boleh nunggu aja di dalam. Ya udah nggak apa-apa Non, silakan masuk. Silakan Non. Silakan duduk.
Bi, maaf merepotkan. Saya boleh minta air putih? Boleh, Non. Tunggu sebentar ya. Aku harus cari Mama di rumah ini. Ma, apa Mama ada di rumah ini? Aku pasti akan temuin Mama. Mama tunggu aku ya. Non, ini air putihnya. Makasih ya, Bi. Iya. Bi, saya boleh permisi kamar mandi di mana ya? Itu Non, sebelah kiri. Silakan. Makasih, Bi. Iya, Bi. Non, ini Non Natasha lagi di rumah, Non. Katanya lagi nyariin Tuan sama Nona dia. Tapi Bibi bilang kan kalau saya nggak di rumah? Iya, Non. Tapi Non Natashanya nggak mau pulang. Katanya mau nungguin Non. Ngapain sih dia ke rumah? Mau ngomongin apa coba? Yaudah. Saya pulang deh sekarang ya, Bi. Iya, ya, Non. Berani nih ya datang ke rumah aku. Dan berani juga dia ngancem aku sama papa aku. Emang tuh perempuan nyari gara-gara sama aku. Tapi kira-kira dia mau ngomongin apa ya? Ngapain coba dia ke rumah aku segala? Kira-kira Mama di kamar yang mana ya? Mungkin di sini. Tinggal ruangan itu yang belum aku cek. Rantai. Rantai ini sama seperti yang di villa tua itu. Dan Mama bilang sama aku kalau kakinya dirantai. Jangan-jangan ini. Mama di mana? Aku udah cari ke seluruh rumah ini. Tapi aku belum menemukan Mama. Mana Natasha? Lagi di toilet, Non.
pernikahannya Aldo dan Nadia harus ditunda. Kamu bisa bantu aku kan, Van? Berhenti menanyakan sesuatu. Aku benar gak ingat apa-apa, Van. Pokoknya pernikahan kita nggak boleh dibatalin. Papa akan lakukan apapun untuk kebahagiaan kamu. Pak Hendra, tolong. Tolong jangan lakukan ini. Nggak suka Ki? Pakai baju kayak gini? Iya Nadia. Ini prosesi pernikahan. Kamu harus lakukan. Setelah acara ini selesai, serahkan apa yang sudah menjadi kesepakatan kita.